Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Bincang Santai Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung. Oke. Kalau bulan kemarin itu kita mengundang dari Duta Wisata Kabupaten Tulungagung. Karena ini bulannya bulan Ramadan, bulan puasa, kita menghadirkan nuansa-nuansa yang Islami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Raffi Nur Fauzi dari Dewan Perwakilan Anak Kabupaten Tulungagung sebagai Wakil Ketua. Nah ini, karena hari ini edisi spesial, maka kami menghadirkan dua narasumber yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Siapakah mereka? Yakni Mas Bidin dari IPNU Kabupaten Tulungagung dan Mbak Kamila dari IPM Kabupaten Tulungagung. Oke. Langsung saja ya Mas, kita perkenalan, silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Jenderal Bidin. Nama lengkap saya merupakan dari PC IPNU Kabupaten Tulungagung. Di PC IPNU Kabupaten Tulungagung, saya menjabat sebagai anggota Departemen Kaderisasi. Dengan untuk domisili saya berdomisili di Desa Manaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Ini saja cukup dari saya. Terima kasih. Sekarang bekerja atau kuliah atau gimana? Kalau saya bekerja. Awalnya kuliah, terus dapat 1 semester karena tuntutan bekerja, jadi saya harus bekerja. Oh, nggih. Terima kasih. Silakan Mbak Kamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Diana. Saya perwakilan dari pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung. Di PDIPM saya sebagai ketua umum dan domisili saya di Desa Ciapadogus, Kecamatan Misuji, Kabupaten. Sekarang sekolah di Kuliah. Oh, kuliah sudah. Kuliah. Oh, nggih. Oke. Kalau dengar-dengar ini Mas Bidin itu dulu ketua Forum Anak Desa Banaran. Iya, saya dulu alumni. Jadi sama beberapa pengurus LPA itu juga sudah akrab dengan beberapa. Oh iya. Nah, kita langsung masuk ke sesi sharing. Kita masuk ke sesi tanya jawab karena kita judulnya Bincang Santai ya. Kita di sini dengan santai-santai saja, tidak usah tegang-tegang kan ya. Nah, mungkin anak-anak itu sudah familiar dengan apa toh IPNU, apa sih IPM itu. Kalau biasanya IPNU itu kan gandengannya dengan IPNU IPPNU kan ya. Coba jenengan kasih penjelasan IPNU itu apa gitu. Secara singkatan mungkin ya. Secara singkatan kita mengetahui kalau IPNU itu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, sedangkan yang IPPNU itu adalah Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Jadi dalam pelaksanaannya kami sebenarnya adalah dua organisasi. Jadi laki-laki sendiri, perempuan pun sendiri seperti itu. Sedangkan untuk bidang garap kita ada 3, ada pelajar, santri, sama mahasiswa. Sedangkan untuk tingkatan kita mulai dari desa ada, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional juga ada, bahkan di pondok pesantren, di sekolah juga ada, di perguruan tinggi juga ada. Oh, gitu. Untuk anak kita. Jadi kalau IPNU IPPNU itu juga masuk di dalam pesantren juga, di universitas juga ya? Juga ada. Oh, iya. Sangat luas bidang garap kita sebenarnya. Itu juga merupakan PR besar juga untuk kita untuk mengembangkan bagaimana agar organisasi ini bisa terus meluas khususnya untuk pelajar NU itu sendiri. Mbak Kamila bisa menerangkan IPM itu apa? IPM itu
Kalau secara singkatan tadi sama sebenarnya, cuma M-nya aja yang berbeda. Ikatan IPM itu Ikatan Belajar Muhammadiyah, jadi merupakan salah satu organisasi otonom dari Ikatan Muhammadiyah yang kanannya itu pelajar dari tingkat ranting sampai pusat, dari desa, sekolah, terus kecamatan, kabupaten sampai tingkat ketiga, dan perguruan tinggi pun juga ada. Jadi ini sama sebenarnya, cuma yang membedakan Oh iya, nama mungkin kalau apa di tingkat kabupaten kota itu kalau IPNU namanya PC ya, PC apa tuh PC? Pimpinan cabang. Oh iya, pimpinan cabang. Kalau IPM itu PD, pimpinan daerah. Iya. Oh, apa tadi? Oh iya, saya tuh kenal loh sama mantan ketua IPM, Mas Hendra. oh iya, itu mantan ketua di cabang. Oh cabang itu. Oh kecamatan. Luar kan. Oh iya. Iya. Sekarang saya ingin tanya perihal apa ya, kaderisasi lah istilahnya, atau kok anak-anak bisa masuk cara gabung ke IPNU, ke IPPNU, ke IPM itu gimana? Syaratnya apa, harus bisa bahasa Arab atau gimana gitu kan? Karena saya tuh gini, kalau di desa saya itu kan ada namanya ranting IPNU PPNU kan ya. Tapi mereka itu apa namanya, ikutnya itu langsung diundang gitu. Gimana dari anggota-anggota kok bisa masuk itu gimana? Ini kan sama kaderisasi pasan ini ya. Oh iya, nggih, monggo Mbak. Mbaknya yang mawon. Kalau di BPM itu sebenarnya ikutnya itu mudah. Biasanya kita itu turun ke bawah ke PCM, pimpinan cabang, yang bapak-bapak itu kita tanya kepada mereka tentang pelajarnya berapa atau gimana, terus anak-anaknya itu berapa. Nanti kalau sudah baru nanti kita kumpulkan, terus nanti kita kader, terus di BPM juga nanti akan ada namanya perkajian formalnya. Biasanya itu diikutkan dari tahun 6 lagi, di situ nanti dikenalkan seperti apa itu, seperti apa, jadi nggak perlu bisa dulu, kita di situ belajar. Oh gitu. Umurnya itu kalau saya ada RT itu dari 12 sampai 24 tahun. Oh gitu. Nggih. Kalau IPNU sendiri pribadi? Kalau dari IPNU kan kita bisa menyebutnya, kalau kita menyebut siapa saja IPNU, siapa saja IPPNU itu ya mereka yang terlabeli dari keluarga NU itu sendiri sebenarnya. Jadi bukan kita apa ya, istilahnya kan ada yang namanya jamiah dan jamaah. Jamiah itu yang mungkin secara struktural seperti itu. Jadi ya ada yang struktural, ada yang jamaah juga itu kan. Di desa-desa mungkin juga banyak ya masyarakat itu, ada yang menjadi pengurus NU, ada yang hanya menjalankan tadinya. Ya. Sebenarnya kita sama, tapi kalau untuk segi perekrutan ya mungkin basis kita yang pertama adalah masjid, musola dan madrasah. Basis utama kita di situ. Tapi kita tidak terlabeli oleh itu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, ranah kita itu sangat luas sekali. Kita memegang nama besar itu kaum pelajar ya, kaum yang terpelajar. Jadi tidak melulu mereka yang berada di masjid ataupun di madrasah. Siapapun saja mereka yang ingin bergabung ke itu, kami secara sukarela menerima. Jadi kami tidak hanya mengundang, tapi memberikan pintu yang selebar-lebarnya bagi mereka yang ingin bergabung ke IPNU ataupun PPNU. Nah, selain itu kita juga ada pengkaderan formal. Ada beberapa jenis ini, ada formal, informal, dan non formal sebenarnya. Kalau yang formal itu sendiri ada Makesta. Makesta itu adalah masa kesetiaan anggota. Itu biasanya menyelenggarakan dari tingkat desa atau tingkat ranting. Nah, jadi yang paling bawah sendiri. Terus di atasnya lagi ada Lakmut, latihan kader muda. Latihan kader muda itu biasanya menyelenggarakan adalah dari tingkat anak cabang atau kecamatan.
terus atasnya lagi ada lakut kadean kades utama. Iya, bertingkat-tingkat sampai wilayah pusat pun juga ada. Nah, sekarang kita masuk ke dalam lingkup anak-anak. Karena di sini itu saya sebagai Dewan Perwakilan anak ini kan. Nah, terkait dengan apa namanya? Masjid yang ramah anak. Masjid yang ramah anak. Apa tuh masjid ramah anak itu? Seperti ini Masjid Agung Al Munawar ini sudah di SK-kan oleh Dinas KBP-PPA sebagai masjid yang ramah anak. Jadi kriterianya itu kesiapan para pengurus masjid, tata ruang yang ramah anak, kesadaran yang tinggi oleh seluruh jamaahnya terhadap anak-anak, berikan pembelajaran yang baik kepada anak tanpa kekerasan dan tanpa diskriminasi. Nah, jadi dari IPNU dan IPM ini gimana caranya, gimana pendapat dari jenengan-jenengan ini untuk mendukung masjid ramah anak di Tulungagung? Mungkin bisa dari masjid yang dikelola oleh NU atau Muhammadiyah. Mungkin bisa untuk Mas Bidin dulu. Baik, terima kasih. Terkait masjid yang ramah anak ya, mungkin karena basis kita sebenarnya banyak sekali. Jadi melalui basis itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jadi kita mulai sebuah itu sesuai dengan persyaratan itu, kriteria yang disebutkan tadi, kita membuat sebuah prototipe yang pertama. Kan kita nggak mungkin bisa langsung menyeluruh ke seluruh wilayah. Mungkin kita bisa menerapkan ke suatu masjid yang itu merupakan masjid menjadi istilahnya sekretariat dari IPNU maupun PPNU sendiri. Nah, melalui masjid ini mungkin kita bisa membentuk sebuah prototipe atau percontohan yang nanti masjid ini akan bisa diterapkan ke masjid-masjid yang lain. Begitu. Nah, mungkin dari kami atau dari tingkat desa kesulitan, kan di desa juga ada yang namanya forum anak desa juga ya. Nah, yang jelas forum anak desa mungkin juga mendapat dukungan penuh dari DPA sendiri. Nah, nanti mungkin bisa berkolaborasi terkait dalam rangka untuk mewujudkan masjid ramah anak tersebut. Begitu. Jadi membangun model percontohan terlebih dahulu menurut saya. Kalau dari IPM sendiri, Ribun? Kalau menurut saya sih masjid ramah anak itu merupakan masjid yang dimana di dalamnya itu bisa membuat anak-anak itu nyaman. Karena pada dasarnya kan anak-anak itu bermain ya. Tetapi kita juga perlu kan untuk mengajari anak-anak keagamaan atau apa. Tapi kalau kita di masjid tapi diajari terus, belajar terus kan mereka akan bisa karena biasanya tadi jadi bisa bagaimana kita untuk membuat nyaman. Jadi bisa dengan malah yang itu biasanya tuh di masjid ada sarana permainan. Seperti halnya Al-Fatah itu kan juga nyaman sekali juga bagi anak itu. Nah, iya semua kalangan. Nah, sekarang kita masuk ke sesi terakhir karena durasi juga hampir adzan asar ya. Ini saya minta putus dari Mbak Masnya, minta pendapat untuk agar anak-anak baik IPNU, IPPNU ataupun IPM itu tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan watoniyah. Nah, itu juga bisa berkaitan dengan gimana sih kedekatan dari IPNU dan IPM itu sendiri. Nah gitu. Monggo beri motivasi untuk anak-anak. Oke, Mbak Kamila dulu. Nah, dari saya itu yang pertama kita harus saling mengenal. Jadi setelah kita mengenal kita ini tidak hanya berbeda, tapi dalam perbedaan itu selalu ada apa yang kita butuhkan nantinya. Jadi setelah kita mengenal, kita harus memahami satu sama lain. Kemudian kita saling tolong menolong karena kita juga makhluk sosial kan. Jadi kita saling membutuhkan satu sama lain. Dan tak lupa juga kita untuk saling mendoakan sama muslim. Kita kan juga sama muslim
disiplin dalam berdoa Islam yang itu tadi dan memberikan rasa aman lah di antara kedua. Jadi saling menghargai. Nah, yes. Untuk Mas Bidin. Yang jelas kita tahu perbedaan itu pasti ya. Tapi jangan sampai perbedaan ini yang menyebabkan kita terpecah belah. Dan kita juga tahu ada belum minallah belum minan nas, yang menjaga hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia juga seperti itu ya. Jadi harapan saya jangan karena label kita ya, kita kan ada IPNU ataupun IPM, jangan sampai karena label tersebut menjadikan diri kita ini malah saling apa ya istilahnya, saling bermusuhan, saling kalau bersaing secara hal yang baik itu menurut saya baik menurut saya. Jadi kita bersaing dalam rangka untuk memajukan organisasi ini baik. Tapi kalau kita bersaing untuk saling menjatuhkan itu menurut saya hal yang jangan dilakukan. Mungkin ke depan baik dari kami IPNU dan BPM mungkin bisa berkolaborasi juga. Ini merupakan event yang luar biasa juga sebenarnya. Dari DPA bisa mempertemukan kami di organisasi pelajar dari Muhammadiyah maupun NU itu sendiri. Nah itu ya kawan-kawan, diresapi, dipahami apa yang jadi kata-kata motivasi dari Mas Mbak kita kali ini yang sangat luar biasa. Baiklah, kita sudah pada sesi terakhir, sesi penutupan. Terima kasih banyak kepada Mas Zainal Abidin dari PC IPNU Kabupaten Tulungagung dan juga Mbak Kamila ya dari PD IPM Kabupaten Tulungagung. Oke kawan-kawan, ditunggu bincang santai episode ke-7 ya. Jangan lupa subscribe YouTube DPA Tulungagung dan juga follow Instagram DPA Tulungagung. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak, Mas. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan, bisa berkolaborasi lagi gitu. Kalau ada apa, kami bisa diundang. Kami itu welcome banget gitu. Ya. Baik, terima kasih kawan-kawan, nantikan bincang santai berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.